أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang terhormat sekaligus juga ucapan terima kasih kepada Bapak Untung Raharja sebagai Ketua Yayasan Informatika, Yayasan Raharja. Yayasan Raharja ini tadi alamnya kemana tadi? Karena ini saya orang yang keberapa untuk berdiri di sini, sehingga alamnya juga udah berganti-ganti. Ketua Yayasan Raharja, tapi lengkapnya Nirwana Nusantara, yang masih muda, yang smart, dan mudah-mudahan juga terus panjang umur, sehat, terus membimbing dan juga membina perguruan tinggi yang diasuhnya, yaitu Universitas Raharja. Juga yang saya hormati, saya banggakan, ini Bapak Dr. P.O. Abbas. Beliau juga selaku Ketua Aptisi dan merangkap juga tuan rumah Rektor Universitas Raharja. Saya kenal dengan beliau itu sejak tahun 2003 kalau tidak salah, ketika saya juga Ketua Aptisi. Beliau itu menjadi Ketua Paguyuban Perguruan Tinggi Tangerang Raya. Saat itu saya konsolidasi, melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Banten. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak Profesor Dr. Armey, Madok Profesor, sebagai pembina Asosiasi Dosen Indonesia sekaligus bidan ya Pak ya, melahirkan pendiri, dan juga terima kasih saya ucapkan bahwa alhamdulillah dosen ada juga sesepuhnya, dosen juga ada yang yakni role modelnya, ada teladannya, sehingga mudah-mudahan dosen Indonesia bukan hanya sekedar menyampaikan materi, karena di dalam hasanah pesantren Pak, bahwa memang kurikulum atau materi itu penting, tetapi metode lebih penting. Maka at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting dari materi. Tetapi juga ada al-mudarrisu ahammu minat thariqah, bahwa guru atau dosen itu lebih penting dari metode. Jadi kalau sekarang hierarkisnya, materi itu penting, metode itu penting, bahwa dosen akan jauh lebih penting. Karena memang materi bisa kita dapatkan, kita akses dari Google. Yang juga saya banggakan Ketua Panitia Workshop dan juga para jajarannya, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini juga bisa berjalan dengan baik. Selamat datang para tamu undangan, pimpinan perguruan tinggi, pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, dan juga pengurus Aptisi, juga perwakilan dari yayasan ataupun perguruan tinggi se-Provinsi Banten. Selamat datang, kami ucapkan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyiapkan tenaga dan pikiran untuk concern terkait dengan workshop perpajakan. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada narasumber yang dua-duanya sudah hadir. Tadi juga saya dapat amanat Pak, kalau bisa dipanjangin ya, karena ada Pak Teo belum hadir. Tapi alhamdulillah saya tidak punya mandat lagi untuk memperpanjang pidato, karena khawatirnya ini nanti disebut lomba pidato. Lomba pidato 1, 2, 3, dan yang paling merana ini adalah yang sambutan terakhir, karena harus bisa mengakumulasi. Jangan-jangan juga saya akumulasi juga, saya buat kesimpulan, saya buat kesimpulan
dari perkataan-perkataan tadi dari Profesor Silviana, kemudian Ketua ADI yang baru, alhamdulillah selamat juga sudah dilantik dengan para jajarannya, selamat bekerja. Semangat tadi bahwa tidak yang ditanyakan oleh Kaisar adalah prajurit tentara, tetapi yang ditanyakan adalah berapa jumlah guru atau dosen yang tersisa saat ketika Perang Dunia Kedua usai. Dan alhamdulillah dengan guru yang tersisa itulah Jepang mampu untuk bangkit dan sekarang ini jauh meninggalkan kita. Padahal kita sama-sama 45 untuk start menjadi nation, tetapi kita kalah jauh oleh Jepang. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, izinkan saya ingin menyampaikan bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Yayasan Raharja yang telah memberikan kesempatan dan kesediaannya sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan workshop perpajakan. Mudah-mudahan support yang dilakukan oleh Ketua Raharja sekaligus juga Rektor Universitas Raharja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan juga seluruh panitia, dan terima kasih pula atas partisipasi dari bapak-bapak ibu-ibu yang hadir sebagai peserta workshop. Mudah-mudahan hari ini, kesempatan hari ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dan banyak bertanya terkait dengan pelaporan keuangan dan juga pelaporan perpajakan. Pada prinsipnya perguruan tinggi itu tidak berkewajiban menyampaikan laporan keuangan, tetapi yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangan adalah yayasan, badan penyelenggara perguruan tinggi yang menaungi perguruan tinggi tersebut. Nah, atas dasar itu maka perlu kita lakukan kompetensi, kemampuan bagaimana tata kelola laporan keuangan yang ada di Dewan Yayasan. Tetapi juga pada sejatinya, pada faktanya, penggunaan pembiayaan keuangan itu yang lebih maksimalisasi, maksudnya yang lebih banyak adalah perguruan tinggi tersebut. Nah, oleh karenanya harus ada konektivitas, harus ada kesinambungan antara laporan keuangan perguruan tinggi yang dilaporkan kepada yayasan dan itu dikelola oleh ketua atau pengurus yang disampaikan kepada bentuk laporan itu kepada pembina. Jadi kalau tradisi di badan penyelenggara itu profesor, seperti yang juga mungkin di perguruan tinggi negeri, kalau perguruan tinggi ke menteri laporannya, kalau kami laporannya ke yayasan dan muaranya adalah ke pembina. Nah, tidak berhenti di situ, maka laporan ini pun harus disertakan kepada Kementerian Keuangan terkait perpajakan. Nah, maka wajib menyampaikan laporan itu adalah badan penyelenggara kepada Kementerian Hukum dan juga Kementerian Keuangan terkait perpajakan. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, kegiatan ini sangat penting. Mengapa? Karena jangan sampai terjadi di wilayah lain bahwa ada yayasan yang diklaim tidak membayar pajak sampai 60 miliar dan sebagainya, hanya karena pelaporan pajaknya tidak tertata dengan baik, pelaporan pajaknya tidak berkala disampaikan, padahal juga di sana ada undang-undang terkait perpajakan perguruan tinggi yang harus diberikan subsidi seperti adab. Jika perguruan tinggi ataupun yayasan itu mengeluarkan biayanya tentang penelitian dan pengabdian masyarakat, itu juga bagian daripada potongan pajak. Atau juga ada yang disebut dengan bagaimana sih merencanakan pajak dari adanya pengampunan, tapi adanya semacam insentif jika ada sisa hasil penyelenggaraan itu tidak langsung dibayar pajaknya, tetapi direncanakan 4 tahun ke depan. Nah, boleh jadi kita sudah
mengerti tentang undang-undangnya, tetapi aplikasinya yang ini diperlukan oleh rekan-rekan di perguruan tinggi dan yayasan terkait bagaimana operasional laporan tersebut. Nah, kami bersyukur hari ini ada 3 kegiatan yang memfasilitasinya. Yang pertama adalah juga Asosiasi Dosen Indonesia, yang kedua Aptisi, yang ketiga Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa karena memang di era disrupsi, di era disruption ini tidak mungkin kita melakukan ataupun menghadapinya seorang diri, tetapi kolaborasi dan lintas organisasi dipentingkan. Maka terima kasih tadi Profesor dan juga Ketua ADI dan Ketua Aptisi sangat menyambut kolaborasi ini, sehingga mudah-mudahan itu menjadi contoh. Saya kira mungkin the first di Indonesia bergabungnya acara 3 penyelenggara, yaitu Asosiasi Dosen Indonesia, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Saya pernah menyampaikan bahwa problem terbesar di Indonesia ini adalah koordinasi, dan insya Allah 3 organisasi ini akan mampu melakukan koordinasi dengan baik. Karena apa? The main problem in Indonesia is coordination. Jadi mudah-mudahan ini adalah manifestasi bahwa koordinasi itu penting, dan menyikapi era disrupsi ataupun era revolusi industri 4.0 yang disampaikan tadi, bahkan sudah 5.0, termasuk di situ dalamnya adalah human touch. Jadi ada sentuhan manusia. Maka saya kira perguruan tinggi, yayasan tidak hanya sekedar menjadi institusi yang robotik, tetapi dia juga harus ada dikelola dengan kemanusiaannya. Oleh karenanya saya kira Bapak Ibu yang hadir saat ini mewakili yayasan, perguruan tinggi dan sebagainya ini mampu untuk bisa menyerap kegiatan sehingga ini nanti pulang ke lembaganya masing-masing dapat berkontribusi kepada yayasan, dan tidak pernah nauzubillah terjadi bahwa yayasan di Banten ada yang harus diklaim membayar pajak atau hutang pajak sekitar sekian miliar dan sebagainya. Jujur Pak Profesor, Pak Ketua ADI Provinsi Banten dan Ketua Aptisi, saya ini adalah orang yang berdiri di sini. Tahun 2007 saya menjabat Ketua Yayasan, dan tahun 2007 itu pula saya mendapatkan surat cinta dari kantor pajak. Saya diklaim tidak membayar pajak 4 miliar. Padahal saat itu kami baru mulai bangkit di tahun 2007. Dan alhamdulillah kami ada asistensi dari tadi konsultan pajak, kemudian juga sampai kepada wilayah, kantor wilayah, dan dari 4 miliar kami berhasil sampai 165 juta. Padahal itu sebetulnya bisa 0, hanya karena kalau misalnya 0 mungkin juga akan repot mungkin ya. Nah, mereka berasumsi bahwa 4 miliarnya kemana? Kan kita bertumbuh karena sisa dari uang penyelenggaraan itu kita berikan ke gedung. Sampai begini Pak Theo, Pak Rohmat, saya mengatakan ke kantor pajak di wilayah, kalau begitu bagaimana kalau kita bertukar? Saya mengut pajak, Anda yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Ya, karena tadi itu petugas pajak itu kan tidak mengerti bagaimana aset yang tidak bergerak, kemudian hal-hal lainnya terkait kas dan sebagainya. Ada uang memang bentuknya bukan lagi uang, tetapi itu sudah mewujud menjadi gedung dan sebagainya. Nah, hanya karena awal tadi pelaporannya kurang sistematis, ini juga menjadi persoalan. Maka Bapak Ibu jangan pernah absen setahun saja tidak melaporkan pajak, karena dalam setahun saja tidak melaporkan pajak, 2 tahun yang akan datang Bapak Ibu akan mendapatkan surat cinta dari kantor pajak. Dan kalau sudah mendapatkan surat cinta, itu repotnya. Kenapa? Mereka punya hak untuk datang dan menginvestigasi rekening koran kita, sampai kepada jika perlu PPATK juga
memungkinkan untuk mengaudit rekening orang kita. Nah, ini juga bagian daripada era transparansi, keterbukaan, sehingga nanti juga perguruan tinggi betul-betul sehat, perguruan tinggi juga betul-betul sampaikan harus akuntabel. Akuntabel itu bukan hanya sisi pelayanan, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan. Itu barangkali yang mengakhiri beberapa sambutan di awal tadi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat, dan tentunya paling tidak Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan dari dua narasumber kita yang luar biasa. Insyaallah nanti akan dipandu oleh moderator. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para peserta yang datang mensupport kegiatan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Karena asosiasi berorganisasi ini punya misi, yaitu bagaimana menjadi payung anggotanya. Anggotanya adalah Yayasan se-Banten. Kalau anggota pusatnya adalah seluruh Indonesia. Ini berdiri pada tanggal 10 Desember tahun 2003. Saat itu kontekstual mengantisipasi adanya pembubaran yayasan. Yang kedua, mengantisipasi adanya BHP. Jadi Pak Profesor, kalau Profesor ada informasi terkait dengan likuidasi ya, BHP itu adalah upaya dan effortnya BPPTSI. Karena BHP, Badan Hukum Pendidikan yang saat itu dirasa tidak proporsional, bahkan mengebiri fungsi dan juga peran yayasan. Oleh karenanya BHP sangat tidak diperlukan, dan akhirnya juga alhamdulillah diputuskan oleh MK. MK-nya yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Terima kasih semuanya. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dan juga mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Amin. Tadi saya diminta secara simbolik, maka ini biar palu ini juga berfungsi, saya gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Allahumma muwaffiq wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Ini adalah moderator kita, yaitu Ibu Lima Jatini SEMM BKP. Beliau lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 1967. Status menikah. Alamat rumah di Alam Sutra Serpong, Tangerang. Email yaitu limajatini@yahoo.com. Alamat kantor di Universitas Budi Dharma, Jalan Imam Bonjol nomor 41 Tangerang. Jabatan fungsional yaitu sebagai rektor. Riwayat pendidikan S1 Akuntansi di Unika Atmajaya Jakarta, S2 Magister Manajemen Universitas Pelita Harapan, dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta. Bersertifikasi konsultan pajak yaitu BKP di IKPI Jakarta, KIP strip 2564-IP.A-PJ-2015. Pengalaman kerja di beberapa perusahaan diantaranya PT Indosemen Tunggal Prakasa Jakarta, PT Surba Pratanesia Jakarta, PT Dian Mentari Pratama atau DM Pratama Communication. Kemudian Sekolah Perguruan Tinggi Budi Tangerang sebagai direktur, dan sampai dengan sekarang yaitu di Budi Dharma University sebagai Wakil Rektor 2. Keanggotaan organisasi profesional diantaranya Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan Organization for Women in Science for Developing World. Dan organisasi saat ini yaitu Wakil 1 Bendahara APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, wilayah 4B Banten. Demikian tadi
Sipri dari moderator kita. Untuk itu acara sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator. Untuk itu mari kita sambut dan beri aplaus yang meriah untuk Ibu Moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina DPP ADI, Profesor Dr. Armay Arif MA. Yang kami hormati Ketua Umum ABPP TSI Haji Mulia Rahmatullah LCMH, yang kami hormati Ketua Aptisi Provinsi Banten yang juga Rektor Universitas Raja Bapak Dr. P.O. Abbas Sunaria MSI, yang kami hormati Ketua Wilayah Terpilih Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Banten Profesor Dr. Untung Raharja MTMM, sekaligus juga Ketua Yayasan Nirwana Nusantara sebagai tuan rumah, ya Pak. Terima kasih atas kesediaan sebagai tuan rumah workshop hari ini. Para rektor, ya, beserta jajaran anggota ABPPTSI dan Aptisi wilayah Banten, Ketua Panitia, ya, Bapak Dr. Sudaryono MPD beserta seluruh panitia, dan hadirin serta peserta workshop dari berbagai perguruan tinggi yang berbahagia. Juga pembicara kita hari ini Bapak Theo Takisman SEMM MBA dengan Bapak Rohmat Hamid SEMM BKP. Ya, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama, ya, dalam rangka workshop perpajakan. Seperti kita mungkin pernah dengar juga, ya, bahwa target penerimaan pajak kita masih kurang, ya, dari target yang ditentukan pemerintah baru mencapai 92,4%. Jadi ada masih kurang 108,1 triliun. Nah, dalam rangka mencapai target, ya, tadi disampaikan Bapak Haji Mulia, ya, bahwa jangan sampai PTS kita dan yayasan kita terkena, ya. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana melapor, membayar pajak dengan benar dan tepat, ya. Target penerimaan untuk pajak 1.424 triliun tahun 2018. Ya, saat ini baru tercapai 1.315,9 triliun, masih kurang 108,1 triliun. Nah, Dirjen Pajak dalam rangka mencapai target akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi adalah bagaimana menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi bagaimana menambah jumlah wajib pajak. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dari Pak Haji Mulia pengalamannya. Saya belasan tahun dulu berprofesi sebagai akuntan dan pajak di berbagai perusahaan sebelum akhirnya masuk ke perguruan tinggi sehingga menjadi dosen. Saya juga sebagai konsultan pajak sebelumnya, makanya kemarin diminta menjadi moderator di acara ini karena memang belasan tahun di konsultan pajak, ya, sebagai konsultan pajak. Bagaimana biasanya kita sebagai wajib pajak tuh takut, ya, takut kalau orang pajak datang, ya. Biasanya deg-degan, apalagi zaman dulu. Kalau sekarang zaman reformasi, pajak tuh lebih transparan. AR, ya, atau representatif yang membantu kita lebih welcome, lebih membantu. Kalau dulu ada pengalaman-pengalaman yang sampai itu ruangan accounting disegel orang pajak. Nanti ada alasan bosnya nggak ada, pimpinannya nggak ada, disegel, tidak boleh masuk lagi. Atau bahkan ada orang pajak yang sampai
masuk ke ruang accounting, copy hard disk seluruhnya laporan keuangan. Wah, kalau seperti itu repot ya kita. Makanya sebagai wajib pajak kita perlu belajar terus bagaimana kita melapor, bagaimana kita membayar pajak dengan tepat sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Kalau kita tahu undang-undang pajak, kalau kita tahu, kita nggak perlu takut ya. Kalau dapat surat cinta ya, tinggal datang, nanti apa kesalahannya kita pelajari, bahkan kita harus fight ya. Kita fight, nggak perlu takut kalau memang kita sudah benar sesuai aturan undang-undang. Bahkan di pengadilan pajak, saya pernah juga kasus di pengadilan pajak, wajib pajak menang melawan DJP ya. Mungkin nanti Pak Teo cerita ya, ada nggak kasus-kasus? Karena apa? Kalau kita benar, hanya kesalahan secara tidak terlalu berat ya, hanya administrasi gitu, kita bisa menang sampai pengadilan pajak gitu ya. Jadi yang penting tidak salah dan merugikan negara ya. Nah, tidak berpanjang lebar ya Bapak Ibu, hari ini sangat bagus sekali, kita coba mendalami lagi. Walaupun perguruan tinggi tidak melapor pajak, tapi lapor keuangan perguruan tinggi masuk ke yayasan. Nanti yayasan akan compile dengan laporan-laporan unitnya. Karena ada beberapa yayasan yang tidak hanya menyelenggarakan perguruan tinggi, tapi punya unit-unit yang lainnya. Nanti biasa digabung, bagaimana kita nanti membuat laporannya, membantu yayasan membuat laporan dari laporan perguruan tinggi, sehingga nanti surplus hasil usaha itu nanti kita alokasikan 4 tahun, sehingga memang perguruan tinggi tidak perlu membayar wajib pajak badan ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya kita mulai saja. Hari ini sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Theo Takisman, SEMM MBA, ya. Beliau adalah Managing Partner di Theo and Partner, Register Tax Consultant and Tax Attorney. Kemudian Managing Partner di PT Partisi Multibisnis, Management, Accounting, dan Custom. Sering menjadi keynote speaker di seminar-seminar tax accounting management. Juga sebagai dosen pajak accounting management yang saat ini di Universitas Raja ya Pak. Ya. Kemudian beliau adalah Master of Business Administration, Bachelor of Economy, Major in Accounting Jakarta. Oke, kita panggil Bapak Theo Takisman untuk datang ke podium Pak ya. Kita beri aplaus ya, terima kasih. Silakan. Acara kita bagi 2 sesi. Pertama pemaparan dari Pak Theo ya, nanti ada sesi tanya jawab sampai jam 12 ya. Silakan Pak Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pas sekali saya adalah dosen tetap di sini Universitas Raja. Tadi duduk di samping Pak Atas lebih bisikin. Harus kenalin ya, bahwa saya ada dosen tetap di sini. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Abbas sebagai rektor, Pak Untung, Ketua Yayasan Antaran, Pak Mulia, saya hormati semuanya, dan peserta yang lain. Terima kasih untuk waktu yang diberikan saya untuk men-sharing apa itu sebenarnya aspek perpajakan buat sebuah yayasan pendidikan. Nah, tadi disebut oleh Ibu Titi, moderator, bahwa emang betul aspek perpajakan untuk sebuah yayasan perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi universitas itu tidak ada wajib pajak. Yang ada wajib pajak adalah di yayasannya.
dari sudut yayasannya. Mari kita bahas pertama. Kelihatannya saya masih berdiri ya, karena slide-nya di situ ya. Saya masih berdiri. Nah, ini kalau saya mulai dari arti kata pengertian yayasan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya arti yayasan itu adalah sebuah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, yaitu mengusahakan layanan dan bantuan, jadi seperti sekolah atau rumah sakit. Ini arti yang sebenarnya ya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, namun dalam peraturan pajak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di dalam pasal 1 ayat 3, nah disebutkan bahwa yayasan adalah termasuk dalam pengertian sebagai subjek pajak badan, yaitu merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang meliputi diantaranya adalah yayasan ini yang bersifat non-profit yang bergerak di bidang usaha apapun ya. Jadi yayasan itu termasuk juga adalah wajib pajak, adalah WP ya. Berarti sama dengan badan usaha yang lain seperti PT atau CV atau yang lainnya. Nah, jadi karena yayasan merupakan suatu subjek pajak, jadi maka wajib memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, sama seperti kita atau perusahaan atau pribadi. Nah, seperti badan usaha yang lainnya ya. Jadi wajib pajak yang harus setorkan itu ya sama seperti juga wajib pajak yang lainnya. Jadi seperti PPH itu pajak penghasilan, PPN pajak penjualan barang mewah juga, maupun PBB dan sudut pajak yang lainnya jika ada. Nah, yayasan yang dibentuk bergerak di bidang pendidikan seperti guruan tinggi, sekolah, institusi itu yang menjadi objek pajak yang PPH antara lain adalah sebagai berikut. Nah, ini sesuai dengan surat edaran nomor 34 PJ 4 tahun 1995 itu dari Dirjen Pajak. Nah, ini surat edaran tersebut dibilang begini ya. Nah, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa. Nah, ini menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 ini. Kita diubah terakhir dengan Nomor 10 tahun 94. Nah, ini yang pertama ada uang pendaftaran atau uang pangkal. Ini kalau sekarang ada penerimaan mahasiswa baru, kalau ada uang pendaftaran, uang pangkal, itu berarti salah satunya adalah penghasilan, ini ya, pendaftaran uang pangkal. Terus kedua, uang seleksi penerima mahasiswa atau peserta pendidikan. Nah, uang seleksi juga masuk nih.